Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Dedi Film Monenotek, NIM 01 2019 04 12, Kelas L semester 4. Mata kuliah yang akan dibahas kali ini adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengasuh adalah Nufriana Baun MPDK. Pada video kali ini, kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan kembali materi kelompok yang telah dibahas sebelumnya. Dan Ibu meminta kami untuk menjelaskan tentang apa yang kami ketahui dari materi tersebut. Nah, pada video kali ini saya memilih materi yang akan dibahas adalah aliran filsafat realisme. Mengapa saya memilih materi aliran filsafat realisme? Sebab menurut saya, materi aliran filsafat realisme ini adalah sebuah materi yang sangat cocok dan sangat bagus untuk kita pelajari dan sangat baik untuk pertumbuhan pendidikan kita. Dan materi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena mengajarkan kita tentang poin-poin yang sangat bagus, yaitu tentang sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, atau apa yang kita pelajari itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Aliran realisme ini saya sangat suka dengan berbagai macam topik-topik pentingnya karena sangat mendorong atau memotivasi kita untuk mengetahui sebab-sebab atau hak-hak yang ada di dalam kehidupan kita, serta menjelaskan kembali poin-poin yang sangat baik untuk kehidupan kita lebih baik. Nah, itu adalah pendapat saya. Menurut pendapat saya memilih materi tersebut, materi aliran realisme tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari aliran filsafat realisme ini. Nah, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan akal budi. Pengetahuan penyelidikan akal budi mengenai sebab-sebab asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Artinya, filsafat ini mengajarkan kita tentang adanya sesuatu kebenaran di dalam kehidupan kita, yang mencerminkan di dalam kehidupan kita. Dan realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Artinya, dia memandang filsafat itu bukan hanya satu pandangan, tetapi dua pandangan yang memiliki dua makna, bukan saja satu makna, tapi memiliki dua makna tersendiri. Nah, aliran ini memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari fisik dan dunia rohani. Artinya, realisme ini memandang dunia ini bukan hanya melalui fisik saja, tetapi memiliki dunia rohani juga dalam kehidupan kita. Dunia rohani artinya mengajarkan kita bukan hanya tentang sesuatu yang ada di bumi, tetapi mengajarkan kita tentang Alkitab juga, mengajarkan kita atau mendorong kita untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu dunia rohani yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Makanya saya memilih filsafat atau aliran realisme filsafat tersebut ini. Nah, realisme juga adalah reaksi terhadap abstraksi realitas dari idealisme. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata dan real, bukan hanya bayangan. Artinya, filsafat realisme ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari kita, itu benar-benar ada dan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesuatu bayangan saja, tetapi sesuatu yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Artinya, kalau kita melihat
contoh sederhana dalam kehidupan kita, dalam pendidikan. Ketika kita melihat buku, berarti buku itu benar-benar nyata. Dan buku itu harus kita pelajari dalam kehidupan kita, dalam pelajaran kita. Sama juga seperti aliran realisme, menyatakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang benar-benar ada di hadapan kita, bukan sesuatu bayangan saja, tetapi benar-benar real yang nyata. Sesuai dengan perbuatan atau tindakan kita juga, apa yang kita buat itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Makanya aliran realisme ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita, sangat berperan penting dalam pendidikan, sehingga aliran realisme ini patut untuk kita pelajari kembali sebagai suatu pendidikan atau motivasi bagi kehidupan kita. Karena aliran ini mengajarkan kita tentang sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar real di dalam kehidupan kita, dan semua yang kita lihat itu benar-benar nyata, sehingga sangat memotivasi kita ke depannya untuk menjadi yang lebih baik, seperti pendidikan menjadi lebih baik, perbuatan kita harus rubah, sehingga apa yang benar-benar tampak dan nyata itu benar-benar membawa kita ke dampak yang lebih baik. Nah, realisme ini juga sering cenderung menganggap akal budi sebagai salah satu dari beberapa benda yang keseluruhannya dinamakan alam, dan juga penekanan bahwa dunia luar sendiri dan tidak tergantung pada subjek. Dunia itu tidak tergantung pada subjek atau objek yang ada, tetapi memiliki dunia tersendiri, yaitu dia memiliki pemikiran sendiri tentang pandangannya masing-masing, tidak tergantung pada subjek atau subjek yang ada. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Artinya pengetahuan yang ada di dalam kehidupan kita itu kita mengetahui bukan hanya melalui sensasi dan abstraksi saja. Nah, ini sangat memotivasi atau mendorong kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa kita benar-benar percaya bahwa sesuatu yang ada itu, yang sesuatu yang kita lihat itu benar-benar nyata, atau hanya suatu bayangan? Nah, ini menekankan kembali kita tentang sesuatu yang dilihat dari sensasi atau abstraksi yang ada di dalam aliran tersebut. Aliran realisme ini juga tidak luput dari beberapa pandangan para tokoh. Pendapat para tokoh aliran realisme ini terdapat 4 pandangan atau 4 pendapat para tokoh tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu tokoh yang paling terkenal dan terdominasi di dalam aliran filsafat aliran realisme tersebut, yaitu Aristoteles. Itu adalah pendapat para tokoh yang pertama, yaitu Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwa materi atau pandangan mungkin tampak bentuk materi atau pandangan itu tidak mungkin tanpa bentuk karena benda tersebut eksis. Maksud beliau adalah segala sesuatu yang berada di hadapan kita adalah real dan tidak terpisah dari alam pemikiran. Beliau menekankan kembali bahwa sesuatu yang kita lihat itu benar-benar real dan tidak terpisah dari alam pemikiran kita. Seperti yang saya jelaskan kembali tadi, bahwa apa yang kita lihat itu benar-benar ada. Apa yang kita pandang atau kita pikirkan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh sederhana, bahwa kita ingin berpikir dalam kehidupan kita ingin sekolah. Nah, bagaimana kalau kita harus sekolah? Itu kita harus belajar. Nah, belajar itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin belajar, berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, atau menempuh pendidikan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena kalau kita belajar berarti kita mendapatkan sesuatu yang real dan yang nyata dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu pendapat dari tokoh Aristoteles. Nah, sekarang kita masuk pada pendapat para tokoh yang kedua, yaitu John Locke. Nah, di sini John Locke memandang bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Nah, tidak bersifat metafisik dan universal, namun ia berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dikatakan benar jika disandarkan pada pengalaman-pengalaman indrawi yang bersifatnya induksi. Artinya ini dia memandang tentang pengalaman-pengalaman kita yang ada,
di dalam kehidupan kita, artinya sesuatu pengalaman yang kita pernah alami dalam kehidupan kita. Nah, John Luke ini menekankan kembali itu kepada diri kita, bahwa kita harus percaya tentang pengalaman indrawi yang bersifat induksi tersebut. Pendapat tokoh yang ketiga adalah John Amos Comenius. Nah, di sini John Amos Comenius berpendapat bahwa pemikiran pendidikan yang dapat digolongkan kepada realisme religius dapat digolongkan kepada kehidupan kita yang bersifat nyata. Artinya setiap manusia harus berusaha untuk mencapai suatu tujuan. John Luke menekankan bahwa kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, kalau kita ingin sukses, berarti kita harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Maksudnya begini, manusia kalau tidak usaha, tidak mungkin mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya atau ingin diraih dalam kehidupan dia. Seperti pendidikan, kita harus berusaha dengan tegas bahwa saya ingin sukses, berarti saya harus menyelesaikan pendidikan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya, sehingga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik. Ini John Amos Comenius ini menekankan tentang pendidikan yang ada atau sesuatu usaha yang ada dalam kehidupan kita yang bersifat religius dan mencapai suatu tujuan yang ada. Sedangkan pendapat para tokoh yang keempat adalah Francis Bacon. Nah, Francis Bacon ini berpendapat bahwa kebenaran umum dan percobaan yang semuanya merupakan metode yang berlaku di setiap penelitian gejala alam. Maksud dari Bacon tersebut adalah bahwa di dalam sebuah kebenaran harus diketahui secara pasti dan harus disimpulkan dan dibandingkan. Nah, Bacon ini menegaskan bahwa apa yang kita dapat, kita harus mengumpulkan menjadi satu supaya kita simpulkan apakah itu benar atau salah. Nah, ini maksud dari Bacon tersebut yang menekankan untuk menyimpulkan apa yang kita dapat tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang akan dilakukan oleh seorang guru jika aliran realisme ini diterapkan. Nah, kalau dari saya atau menurut pendapat saya, jika aliran realisme ini diterapkan, saya rasa aliran ini sangat bagus untuk kita pelajari kembali. Karena aliran realisme ini merupakan suatu aliran yang real, yang nyata dan didasarkan pada akal berpikir seseorang yang nyata dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena menurut saya aliran tersebut itu sangat bagus untuk kita pelajari kembali dan kita terapkan dalam kehidupan pendidikan kita. Sekarang kita masuk pada sebagai peran guru, berarti harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan bahan ajar yang telah dipelajari dan aliran realisme tersebut. Seperti kalau kita mencontohkan sesuatu yang baik, kita harus memberikan motivasi kepada mereka untuk mencontohkan sesuatu yang baik yang nyata dalam kehidupan mereka, kehidupan kita juga. Nah, itu menekankan kepada guru dan siswa harus memberikan teladan yang baik, motivasi yang baik kepada siswa, sehingga kedepannya memberikan motivasi dan teladan yang baik kepada orang lain. Atau memberikan bahan ajar yang baik. Apa yang dia dapat dari guru, dia harus mempraktikkan kembali kepada siswa. Nah, guru juga harus motivasi untuk siswa benar-benar percaya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia lihat itu benar-benar nyata dalam kehidupan dia, bukan suatu bayangan tetapi benar-benar nyata, sehingga membawa dampak yang baik, yang positif kepada siswa. Nah, peran siswa dan relevansinya bagi PAK adalah seorang siswa harus benar-benar percaya atas sesuatu yang nyata. Siswa itu harus benar-benar percaya bahwa sesuatu yang ada tuh benar-benar nyata, bukan hanya bayangan saja. Seperti yang kita pelajari tentang aliran realisme sebelumnya, bahwa menekankan bahwa sesuatu yang nyata itu benar-benar ada dalam kehidupan kita, bukan suatu bayangan saja. Nah, supaya siswa bertumbuh dalam Yesus Kristus,
dan bertanggung jawab atas dasar apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Mungkin menurut teman-teman dan ibu, penjelasan saya masih kurang jauh dari masih kurang dari kesempurnaan. Nah, daripada itu saya minta untuk kita bisa mempelajari aliran realisme ini kembali. Kita harus memahami tentang teori dari aliran realisme ini, karena menurut saya aliran realisme ini sangat bagus dalam kehidupan kita dan pendidikan kita. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Saya mengucapkan salam dan terima kasih banyak atas partisipasinya.